Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Realme di Indonesia pada tahun 2023 ini. Oke, jadi saya ingin bahas Realme ini karena sebetulnya saya benar-benar nggak tahu ya strategi Realme Indonesia di tahun 2023 itu gimana sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya sebetulnya ingin tanya kepada kalian. Karena saya ini jujur bukan Realme fans ya guys. Karena saya sebetulnya adalah Xiaomi fans. Nah, tapi sebagai seorang reviewer tentu saja saya harus mencoba semua smartphone yang ada ya. Jadi saya harus bisa membandingkannya dengan objektif. Nah, jujur di tahun 2023 ini saya sebetulnya benar-benar ingin nyobain Realme. Tapi ternyata saya nggak jadi nyobain. Karena menurut saya hal-hal yang diberikan oleh Realme di tahun 2023 ini benar-benar ngaco banget dan menurut saya jadinya badut banget gitu ya untuk marketingnya ini. Nah, oleh karena itu akhirnya saya nyobain malah ke Infinix guys. Ya, Infinix yang dulunya saya juga nggak seberapa yakin dengan kualitas dan juga OS-nya, malah saya nyobain. Bukan karena saya yakin ya dengan kualitasnya, tapi justru karena saya benar-benar penasaran abis. Kenapa kok banyak orang yang mulai pindah ke Infinix gitu ya? Kenapa kok mereka mau nyobain Infinix? Kenapa mereka mau nyobain beberapa produk dari grupnya Transsion Holdings ini? Nah, oleh karena itu saya nyobain Tecnopova 5. Lalu juga saya nyobain yang paling terbaru adalah Infinix GT10 Pro ini guys. Yang ternyata itu menurut saya jauh lebih menarik daripada smartphone-smartphone yang dikeluarkan oleh Realme ini. Nah, padahal Realme ini adalah saingan terberat dari Xiaomi di lini Redmi Note-nya ya guys. Tapi sekarang kayaknya Xiaomi ini lebih takut kepada Infinix guys. Karena harga dan kualitas serta hardware yang diberikan oleh Infinix ini benar-benar ngeri banget gitu ya untuk sebuah smartphone yang ingin masuk ke pasar Indonesia secara gila-gilaan. Nah, terbukti dari spek harga 1 sampai 3 jutaan itu Infinix ini benar-benar nyerang habis-habisan ke Indonesia. Dan bahkan di tahun 2022 lalu Realme itu sempat tergusur dari ranking 5 penjualan smartphone di Indonesia. Dan di tahun 2023 ini, di Agustus ini, meskipun Realme berhasil menjadi peringkat 5 ya, tapi Infinix itu hanya terpaut 1% dari penjualan Realme itu sendiri guys. Nah, jadi benar-benar mind blowing banget. Jujur, saya benar-benar ingin mencoba Realme karena ya Realme ini kan merupakan saingan terdekat dari Redmi Note. Di tahun 2023 ini Xiaomi juga menurut saya inovasinya cuman gitu-gitu aja di Redmi Note-nya ya. Nggak sampai bikin saya wow, nggak sampai bikin saya wah, tapi masih mendingan jauh daripada Realme. Dan saya sudah nunggu-nunggu yang namanya Realme 11 Pro Plus ini di Indonesia ya. Karena saya ingin tahu dengan spek dan harganya yang seharusnya masuk akal, itu apakah kameranya yang 200 megapiksel ini benar-benar bagus atau tidak. Meskipun begitu, sebelumnya saya juga riset ya di YouTube tentang kameranya dari Realme ini ya guys. Untuk video dan juga untuk kameranya sendiri dengan harga yang sekian itu katanya sih nggak seberapa bagus. Jadi dengan 200 megapiksel terus bisa zoomnya to the next level, hal itu masih kurang katanya. Saya udah nunggu-nunggu ya. Kalau di Indonesia harganya 5,5 atau 5,3, saya sih udah siap beli untuk nge-review. Tapi ternyata guys, di Indonesia keluarnya dengan harga 7 juta rupiah. Ya, kalian nggak salah dengar guys, 7 juta rupiah. Dimana hal ini juga merupakan bukan mid-range sport lagi menurut saya ya. Ini udah menurut saya harusnya harga yang dipatok oleh smartphone seperti Realme GT Neo 5 atau ya yang lebih tinggi daripada itu. Nah, harga yang tinggi inilah akhirnya yang bikin saya nggak
jadi untuk beli. Karena saya juga tahu gitu loh ya, kamera yang diberikan ini nggak seberapa bagus. Jadi menurut saya nggak worth it untuk nyoba itu 7 juta dengan kemampuan kamera yang nggak sebagus itu gitu ya. Dan terlebih lagi kalau kalian gali-gali infonya, di India itu kalau dikurskan ke Indonesia harganya itu seharusnya 5,3 jutaan guys, bukan 7 juta. Oleh karena itu saya mikir kalau 5,5 oke lah, masih bisa. Tapi ternyata jadi 7 juta, dimana terpaut sekitar 1,7 juta dari harga aslinya yang harusnya bisa diberikan di India itu. Oleh karena itu ya udahlah, saya memutuskan untuk tidak jadi mencoba Realme 11 Pro Plus ini. Varian tertinggi yang menurut saya bisa menjadi salah satu yang mungkin bisa mengubah pendapat saya tentang Realme. Lalu selang berapa waktu, sekitar 1 bulanan setelah itu, ya kalau kita lihat peluncuran video saya di hari ini, itu kira-kira 1-2 hari yang lalu, Realme 11 itu sudah dijual di Indonesia ya guys. Dan menurut saya ini yang paling aneh. Karena Realme 11 ini dijual dengan harga 3,6 juta dengan hanya bermodalkan sebuah chipset MediaTek Helio G99 saja. Di mana chipset Helio G99 itu udah bisa ditemukan di Tecno Pova 5 yang seri biasa dengan harga hanya 2,3 jutaan saja. Ini dijual 3,6 juta guys. Dan juga dengan harga 3,6 juta itu sebetulnya kalian juga bisa mendapatkan Infinix GT 10 Pro ini dengan harga hanya 3,5 juta aja. Dan juga chipsetnya udah MediaTek Dimensity 8050 yang 5G guys. Bayangkan hal itu, saya jadi geleng-geleng dengan Realme Indonesia. Ini kan dulu adalah penantang dari Redmi Note, dimana yang harusnya Redmi Note itu budget phone gitu ya. Tapi sekarang kenapa tidak budget lagi dan speknya itu bikin lawak gitu ya guys. Bikin saya ketawa, saya nggak tahu Realme ini sekarang mau saingannya itu dalam bentuk apa lagi. Apakah dia masih menjadi budget phone atau dia mau menjadi smartphone sekelas Oppo atau Oppo Reno gitu. Saya udah nggak tahu dia target pasarnya kemana gitu ya. Nah selain itu juga kemampuannya yang lain itu juga nggak bagus-bagus amat. Seperti refresh rate-nya hanya 90 Hz. Sedangkan di Infinix GT 10 Pro ini udah 120 Hz. Meskipun begitu layarnya memang lebih oke ya. Corning Gorilla Glass yang kelima. Nah tapi menurut saya kayak yang lain-lainnya itu udah ketinggalan jauh banget untuk performanya. Dan yang lebih lucunya lagi kalau kalian nggak tahu, Realme 11 yang ada di India itu dilengkapi dengan MediaTek Dimensity 6020 yang secara spek memang sama dengan Helio G99, tapi dia sudah 5G. Jadi sudah 5G dan harganya kalau di India itu 3,4 sampai 3,5 juta. Dan di Indonesia lebih mahal dan masih 4G guys. Nah oleh karena ini saya sebetulnya ya ingin bertanya pada kalian guys. Menurut kalian apakah Realme 11 ini sebetulnya, menurut kalian apakah Realme Indonesia ini sebetulnya memang kebingungan ya untuk menarget pasar Indonesia ini, atau mereka memang udah kehabisan dana dan tidak bisa menekan harganya supaya lebih murah lagi? Atau ya saya nggak ngerti sih. Sebetulnya saya benar-benar nggak ngerti marketing dari Realme Indonesia ini sekarang arahnya mau kemana. Apakah mereka mau bersaing secara performa, atau mereka mau bersaing secara kamera, atau mereka mau bersaing secara desain, atau di mananya? Karena menurut saya benar-benar nggak jelas gitu ya. Yang Realme 11 yang biasa itu dari desain juga nggak bagus-bagus amat, dari kamera memang lumayan bagus, tapi nggak sampai yang deal breaker banget gitu. Tapi secara performa juga ya Helio G99 ya gitu-gitu aja gitu. Dan saya nggak tahu apa yang akan mereka banggakan dengan smartphone mereka itu guys. Nah kalau Infinix kan sudah jelas ya, yang seri GT untuk gaming performa, yang seri Zero untuk kamera, jadi mereka mengandalkan kamera yang lebih bagus untuk video dan foto-foto. Lalu yang untuk Note-nya itu kan
versi yang lebih all-rounder. Jadi semuanya bagus ya. Tapi bagusnya nggak sampai yang wow banget. Jadi standar-standar. Untuk gaming oke, untuk foto-foto juga oke gitu. Nah, tapi yang di Realme saya nggak ngerti. Dia mau jualan desain, dia mau jualan kamera, atau dia cuma mau jualan performa, atau nggak semuanya, atau ya saya nggak tahu sebetulnya. Nah, di sini saya bukan ingin menantang kalian yang fansnya Realme ya guys, bukan untuk menantang Realme fans, tapi jujur saya bahkan ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian yang Realme fans, Realme ini di tahun 2023 ini apakah baik-baik aja di Indonesia? Kenapa kok strategi mereka ini sangat berbeda jauh dengan yang strategi global mereka? Kita ambil contoh bandingannya dengan India saja. Kenapa chipset yang di Indonesia diubah di Realme 11? Kenapa harga Realme 11 Pro Plus yang ada di Indonesia ini berbeda jauh banget dengan Realme yang ada di India? Nah, menurut kalian gimana? Apakah hal ini wajar untuk di Indonesia? Apakah hal ini karena TKDN di Indonesia ini yang semakin membingungkan atau berubah-ubah? Ataukah ada alasan lain yang menurut kalian masuk akal di bagian ini guys? Ataukah marketing di Realme Indonesia ini sekarang memang lagi lawa? Nah, menurut kalian gimana guys? Terutama kalian yang Realme fans. Karena jawaban kalian nih untuk diskusi di kolom komentar ini juga bisa membantu kita-kita yang kebingungan dengan strategi Realme Indonesia di tahun 2023 ini. Dan apakah menurut kalian Realme GT Neo 5 ini bakalan muncul di Indonesia atau enggak? Karena kan sekarang udah pasarnya HP gaming aja udah banyak banget ya. Poco F5 aja udah keluar, lalu juga Infinix GT10 Pro ini juga berani memunculkan pertama kali HP gamingnya. Dan apakah menurut kalian Realme GT Neo 5 ini yang ya itu HP gaming dari Realme itu akan muncul di Indonesia dalam waktu dekat ini atau enggak? Ya, semua saya akan kembalikan kepada kalian para viewer saya ya. Semakin seru bahasan kalian itu semakin bagus untuk kita-kita, karena ya channel saya ini benar-benar haus akan informasi dari Realme sebetulnya. Tapi ya itu, saya masih nggak yakin untuk cobain Realme karena di tahun ini tiba-tiba menurut saya nggak banget gitu ya, untuk harga speknya itu nggak masuk dalam logika saya. Jadi ya tolong bantu saya untuk bisa mendapatkan insight lebih dari Realme di Indonesia ini guys. Oke, mungkin itu aja ya yang ingin saya bagikan kepada kalian pada hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen dan silakan berdiskusi tentang Realme Indonesia di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Nah, padahal tahun ini rencananya pingin nyobain Realme gitu, tapi ujung-ujungnya malah nyobain yang dari Transsion Holdings ini, yaitu Infinix dan Tecno.